Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Noval Roevianto dengan NIM 24050504. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem starter pada komponen alat berat. Pernah nggak sih kalian berpikir gimana caranya mesin kendaraan bisa hidup hanya dengan memutarkan kunci? Nah, di balik itu ada satu sistem penting yang bekerja dalam hitungan detik, yaitu sistem starter. Nah, di video ini kita bakal kumpas tuntas bagaimana cara kerja, komponen, sampai cara mendiagnosa sistem starter pada kendaraan bermotor dan alat berat. Nah, tujuan dari video ini yaitu untuk mulai dari mengenal komponen, memahami fungsi tiap bagian, mengetahui cara kerja sistem starter, hingga mampu melakukan diagnosa jika terjadi kerusakan. Jadi, materi ini bukan cuma teori, tapi juga bisa langsung kalian terapkan di dunia nyata. Sistem starter adalah jantung awal dari sebuah kendaraan. Tanpa sistem ini, mesin tidak akan hidup. Jadi sederhananya adalah sistem starter mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik berupa putaran. Nah, putaran inilah yang memutar poros engkol sehingga mesin mulai bekerja dan akhirnya hidup dengan sendirinya. Fungsi sistem starter ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sistem ini mengubah energi listrik menjadi mekanik, memutar poros engkol pertama kali, menggerakkan flywheel, membantu proses kompresi, hingga memicu pembakaran awal di dalam mesin. Jadi, tanpa semua proses ini, kendaraan tidak akan pernah bisa menyala. Sekarang, kita masuk ke bagian paling penting, yaitu komponen sistem starter. Bayangkan, sistem starter itu sebuah tim kerja. Setiap komponen punya tugas masing-masing, dan kalau satu saja tidak bekerja dengan baik, maka seluruh sistem bisa gagal. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih detail. Pertama, ada drive lever atau tuas bergerak. Komponen pertama adalah drive lever, atau bisa disebut juga tuas bergerak. Bentuknya memang sederhana seperti garpu, tapi perannya sangat penting. Drive lever ini bekerja sebagai penghubung gerakan dari solenoid, dan saat solenoid aktif, drive lever akan mendorong pinion gear ke arah flywheel. Jadi bisa dibilang drive lever ini sebagai tangan yang mendorong roda gigi agar bisa terhubung dengan mesin. Kalau komponen ini bermasalah, maka pinion gear tidak akan masuk dan mesin tidak akan bisa diputar. Selanjutnya adalah solenoid, salah satu komponen paling penting dalam sistem starter. Solenoid ini punya dua tangan sekaligus, dan keduanya sangat krusial. Pertama, dia akan mendorong pinion gear agar terhubung dengan flywheel. Kedua, dia bertindak sebagai saklar utama yang menghubungkan arus besar dari baterai ke motor starter. Jadi saat kunci diputar, solenoid langsung bekerja seperti gerbang listrik yang membuka aliran arus besar. Kalau solenoid rusak, biasanya yang kita dengar hanya bunyi klik, tapi mesin tidak berputar. Berikutnya adalah field coil, yaitu kumparan tembaga yang dililitkan pada inti besi. Jadi, ketika arus listrik mengalir melalui kumparan ini, dia akan membentuk medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet inilah yang menjadi sumber tenaga untuk memutar armatur. Tanpa field coil, tidak akan ada gaya magnet yang cukup, dan motor starter tidak akan bisa berputar sama sekali. Jadi, komponen ini bisa kita ibaratkan sebagai pembangkit tenaga magnet di dalam sistem starter. Sekarang kita masuk ke komponen kecil tapi sangat vital, yaitu burst dan burst spring. Burst berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari bagian yang diam ke bagian yang berputar, yaitu komutator pada armatur. Biasanya burst ini terbuat dari karbon karena harus tahan terhadap gesekan. Sedangkan burst spring itu berfungsi menekan brush agar tetap menempel dengan komutator. Kenapa ini penting? Karena jika kontak tidak stabil, maka aliran listrik akan terganggu dan motor starter bisa kehilangan tenaga. Jadi, walaupun kecil, komponen ini sangat menentukan kestabilan sistem. Selanjutnya adalah yoke, yaitu rangka berbentuk silinder yang menjadi rumah bagi komponen lainnya. Yoke
Yok ini tidak hanya sebagai tempat pemasang field coil, tapi juga berfungsi sebagai jalur aliran medan magnet. Artinya, komponen ini membantu memperkuat dan mengarahkan medan magnet agar bekerja secara maksimal. Kalau diibaratkan, yok ini seperti kerangka tubuh yang menopang seluruh sistem starter. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti dari motor starter, yaitu armatur. Armatur adalah bagian yang benar-benar berputar dan menghasilkan tenaga mekanik. Komponen ini terdiri dari inti besi, kumparan, dan komutator. Saat medan magnet dari field coil berinteraksi dengan armatur, ini akan terjadi gaya putar yang membuat armatur berputar dengan kuat. Disinilah proses perubahan energi listrik menjadi energi gerak benar-benar terjadi. Jadi bisa dibilang armatur adalah jantung penggerak dari sistem starter. Berikutnya adalah overrunning clutch atau kopling starter. Fungsi utama dari kopling starter yaitu sebagai pengaman. Jadi komponen ini akan meneruskan putaran dari motor starter ke mesin saat proses starting. Namun ketika mesin sudah hidup dan berputar lebih cepat, komponen ini akan memutus hubung secara otomatis. Jadi kenapa ini penting? Nah, ini penting karena tanpa komponen ini, motor starter bisa ikut diputar oleh mesin dan akhirnya rusak. Jadi, overrunning clutch ini seperti pelindung yang menjaga sistem starter tetap aman. Dan yang terakhir adalah pinion gear. Ini adalah roda kecil yang langsung berhubung dengan flywheel mesin. Saat sistem starter bekerja, pinion gear akan bergerak maju dan bertautan dengan flywheel. Dari sinilah putaran dari motor starter diteruskan ke mesin. Walaupun ukurannya kecil, tapi perannya sangat besar. Karena tanpa pinion gear, tenaga dari motor starter tidak akan pernah sampai ke mesin. Contohnya pada cara kerja sistem starter. Di sini ketika kunci kontak posisi start, arus dari baterai menuju ke kunci kontak posisi start, lalu arus ke terminal 50. Dari terminal 50, arus akan menuju ke kumparan pull-in coil dan hold-in coil. Di kumparan pull-in coil, arus akan menuju ke terminal C, sedangkan kumparan hold-in coil, arus akan ke massa. Di kumparan C ini, arus akan menuju ke field coil dan yoke, lalu ke armatur, lalu ke sikat positif, melewati komutator, lalu ke sikat negatif, lanjut ke massa. Di sini, plunger akan tertarik yang menyebabkan gigi pinion tertaut dengan flywheel. Di sini pinion berputar lambat. Nah, sedangkan itu kontak point akan menempel kontak point 30 dan terminal C. Dia akan dialiri arus yang sangat besar. Di sini ketika dialiri arus yang sangat besar, pada kumparan pull-in coil akan terjadi demagnetisasi karena arus yang besar itu sama dengan arus pada kumparan pull-in coil. Nah, di sini selanjutnya ketika pada kunci kontak posisi off. Di sini arus dari baterai tidak akan melewati kunci kontak. Jadi kumparan hold-in coil dia tidak akan teraliri arus dari baterai. Dari sini plunger akan tertarik kembali atau didorong kembali oleh solenoid dan gigi pinion tidak akan bertautan lagi dengan flywheel. Seiringnya berkembangnya teknologi otomotif, sistem starter juga ikut mengalami banyak perubahan. Dulu mungkin hanya ada satu jenis, tapi sekarang ada berbagai tipe starter yang dirancang untuk kebutuhan yang berbeda. Setiap jenis memiliki keunggulan, kekurangan, dan karakteristiknya tersendiri. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu jenis-jenis sistem starter. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu starter tipe konvensional. Tipe ini memiliki desain yang sederhana, di mana poros armatur sejajar langsung dengan pinion gear.
Artinya, putaran dari motor langsung diteruskan ke mesin tanpa perantara. Kelebihan dari starter tipe konvensional ini yaitu: satu, konstruksinya sederhana, kedua, mudah diperbaiki, ketiga, biaya perawatannya relatif murah, dan tapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya dari tipe ini yaitu membutuhkan arus listrik yang besar, torsi yang dihasilkan tidak terlalu kuat, dan ukurannya cenderung besar dan berat. Karena itu, tipe ini biasanya digunakan pada kendaraan lama atau sistem yang tidak membutuhkan tenaga besar. Selanjutnya adalah starter tipe reduksi. Starter ini berbeda dengan tipe konvensional. Tipe ini menggunakan tambahan gear atau roda gigi perantara. Fungsinya adalah untuk menurunkan kecepatan putaran, tapi meningkatkan torsi secara signifikan. Sederhananya begini, putaran lebih lambat, tapi tenaganya jauh lebih kuat. Kelebihan dari tipe ini yaitu ukurannya lebih kecil, torsi lebih besar, dan lebih kuat untuk mesin berat. Tipe ini sangat cocok digunakan pada mesin diesel, kendaraan berat, dan mesin dengan kompresi tinggi. Makanya, tipe reduksi ini sering kita temukan pada alat berat atau kendaraan dengan tenaga besar. Sekarang, kita masuk ke tipe yang lebih modern, yaitu starter tipe planetary. Tipe ini menggunakan sistem roda gigi planet, mirip seperti ada yang pada transmisi otomatis. Mekanismenya ini memungkinkan distribusi tenaga yang lebih merata dan efisien. Hasil dari starter tipe planetary ini yaitu putarannya lebih halus, torsi tetap kuat, tapi ukurannya lebih kompaks. Karakteristiknya yaitu lebih ringan dibanding tipe reduksi, desainnya lebih modern, dan efisiensi ruang lebih baik. Karena keunggulannya ini, tipe planetary banyak digunakan pada kendaraan modern, terutama pada mobil penumpang. Dan yang terakhir adalah starter tipe permanen magnet. Berbeda dari tipe lainnya, starter ini tidak menggunakan field coil ataupun kumparan. Sebagai gantinya, digunakan dengan magnet permanen yang ditempatkan pada bagian yoke. Keuntungan dari starter magnet ini apa sih? Jadi keuntungannya itu lebih ringan, lebih hemat listrik, lebih sedikit menghasilkan panas, dan desainnya lebih ramping. Karena itu, tidak membutuhkan arus besar untuk menghasilkan medan magnet. Tipe ini sangat efisien. Makanya, tipe ini banyak digunakan pada kendaraan modern yang mengutamakan efisiensi energi seperti mobil-mobil yang terbaru. Setelah kita memahami komponen dan jenis-jenis starter, sekarang kita masuk ke tahap yang paling penting dalam dunia otomotif, yaitu diagnosa. Kenapa diagnosa itu penting? Karena tanpa diagnosa yang tepat, kita tidak bisa mengganti komponen yang sebenarnya yang tidak rusak. Diagnosa adalah proses untuk mencari tahu penyebab gangguan secara akurat sebelum kita melakukan perbaikan. Ibarat dokter, kita tidak bisa langsung memberi obat tanpa mengetahui penyakitnya terlebih dahulu. Begitu juga dengan sistem starter. Setiap kerusakan pasti memiliki gejala, dan setiap gejala pasti ada penyebabnya. Tugas kita sebagai teknisi adalah menghubungkan keduanya secara logis dan sistematis. Dalam proses diagnosa, kita tidak boleh asal mengecek. Kita harus tahu komponen mana saja yang wajib diperiksa terlebih dahulu. Mari kita bahas satu persatu. Yaitu pertama ada aki. Aki adalah sumber utama energi listrik. Jadi, kalau aki lemah, maka seluruh sistem starter tidak akan bekerja dengan maksimal. Jadi, langkah pertama dalam diagnosa selalu cek kondisi aki. Kedua yaitu ada kunci kontak. Kunci kontak sendiri ini berfungsi sebagai penghubung arus dari baterai ke sistem starter. Jika kunci kontak rusak, maka arus tidak akan mengalir. Kadang masalahnya sederhana tapi sering terlewatkan. Ketiga yaitu ada motor starter sendiri. Motor starter adalah komponen utama yang menghasilkan putaran. Jika bagian ini bermasalah, maka mesin tidak akan bisa diputar. Biasanya ditandai dengan putaran yang lemah atau tidak berputar sama sekali. Yang keempat ada solenoid. Solenoid berfungsi sebagai penghubung arus sekaligus penggerak pinion. Ini adalah salah satu kasus yang paling sering terjadi di lapangan, yaitu hanya bunyi klik dan mesin tidak berputar. Kelima ada kabel dan konektor. Jangan pernah meremehkan kabel dan konektor. Karena apa? Karena arus listrik harus mengalir dengan sempurna. Jika kabel kendor, kotor, ataupun berkarat, arus akan terhambat. Jadi,
masalah besar ini bisa disebabkan oleh kabel yang longgar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering kita temui di dunia nyata, yaitu troubleshooting. Di sini kita akan menghubungkan gejala dengan penyebabnya. Pada kasus pertama, yaitu starter tidak berputar. Jika starter tidak berputar sama sekali, yaitu kemungkinan penyebabnya adalah aki lemah, kabel kendor, dan sekring putus. Solusinya yaitu isi ulang atau ganti aki, kencangkan kabel, dan ganti sekring. Langkah ini harus dilakukan dari yang paling sederhana terlebih dahulu. Yang kedua, kasus 2 yaitu tidak ada bunyi. Kalaupun tidak ada bunyi sama sekali, biasanya masalah ada pada satu kunci kontak yang rusak. Jadi solusinya yaitu periksa kunci kontak atau ganti kunci kontaknya, karena arus tidak pernah sampai ke sistem starter. Kasus ketiga yaitu hanya bunyi klik. Kalau hanya terdengar bunyi klik, itu tandanya solenoid bekerja, namun motor starter tidak berputar. Penyebabnya yaitu solenoid lemah atau rusak. Solusi dari itu yaitu gantilah solenoid yang baru, atau bisa juga dibenarkan solenoidnya. Kasus yang keempat yaitu ada starter lemah, dan jika starter berputar tapi lemah, kemungkinannya penyebabnya adalah aki yang lemah, brush yang aus, dan kabel yang kotor. Solusinya yaitu isi ulang aki ataupun di charge dulu. Jika akinya masih lemah, gantilah yang baru, dan kemudian gantilah brush dan bersihkan kabel. Ini adalah kasus yang sering terjadi pada kendaraan yang jarang dirawat. Dari semua pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem starter adalah bagian yang sangat vital dalam kendaraan. Tanpa sistem ini, mesin tidak akan pernah hidup. Dengan memahami komponen, cara kerja, jenis, dan cara mendiagnosa, kita tidak hanya menjadi lebih paham, tapi juga lebih siap menghadapi masalah di dunia nyata. Yang membedakan teknisi biasa dan teknisi profesional bukanlah hanya kemampuan memperbaiki, namun kemampuan mendiagnosa dengan tepat. Dan disitulah letak keahlian seorang teknisi sebenarnya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah yang saya sampaikan tentang sistem starter pada alat berat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.